Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran jarak jauh pada semester 2 ini pada pertemuan yang kedua dalam bidang studi IPS. Anak-anakku semuanya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran jarak jauh pada pertemuan yang kedua ini, Bu Guru ingin menjelaskan tentang sumber daya alam tambang beserta manfaatnya. Nah, anak-anakku semuanya, sumber daya alam tambang merupakan salah satu jenis sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal tersebut dikarenakan karena sumber daya alam tambang membutuhkan waktu yang lama untuk kembalinya. Contoh sumber daya alam tambang beserta manfaatnya. Yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan contoh sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar industri pabrik. Jelas ya anak-anakku? Kemudian yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar kendaraan. Olahan minyak bumi dapat berupa bensin, solar, bensol, dan masih banyak lagi. Yang kedua cukup jelas ya anak-anakku. Sekarang yang ketiga, besi. Kita tidak asing dengan besi. Besi adalah salah satu jenis bahan tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jenis bahan bangunan. Besi dapat juga dibuat sebagai salah satu bahan bangunan untuk membuat rumah ataupun sebagai bahan baku membuat pagar. Jelas ya anak-anakku? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, emas. Nah, ini bagi anak-anakku yang perempuan tidak asing lagi dengan emas. Emas adalah salah satu sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tembaga. Tembaga adalah salah satu jenis sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
untuk membuat lapisan kabel listrik. Jadi, kalau kalian pernah membuka kabel listrik itu, di dalamnya ada untaian tembaganya. Jelas ya anak-anakku yuk? Untuk nomor 5. Kemudian nomor 6, aluminium. Aluminium itu merupakan sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan memasak seperti panci, dandang, wajan, dan lain sebagainya. Ini di rumah kalian pasti ada. Panci. Panci itu sering digunakan ibu untuk memasak. Kalau dandang itu dimanfaatkan untuk menanak nasi. Kemudian wajan itu untuk apa? Wajan itu untuk menggoreng. Nah, jelas ya anak-anakku, itu semua terbuat dari bahan aluminium. Kemudian yang ketujuh adalah aspal. Aspal merupakan salah satu jenis sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pengeras dalam membuat jalan. Jadi tidak asing lagi bagi kita. Kadang ada petugas yang membuat jalan itu memberikan cairan yang berwarna hitam di atas batu-batu. Itu adalah aspal. Nah, aspal itu digunakan untuk mengeraskan jalan. Yang kedelapan adalah batu marmer. Batu marmer itu merupakan salah satu jenis sumber daya alam tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat keramik. Keramik yang untuk lantai itu adalah terbuat dari batu marmer. Jelas ya anak-anakku? Ini yang dapat Bu Guru sampaikan karena kita terbatas pada waktu dan lain sebagainya ya. Kalau kelamaan nanti kalian juga sudah jenuh. Bu Guru sudah menyebutkan 8, kalian bisa mencari yang lain di buku. Oke anak-anakku semuanya, untuk tugas kalian, Bu Guru telah menyiapkan tugas dalam link. Kalian bisa menjawabnya di dalam link tersebut. Insya Allah kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Bu Guru tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.